Produksi film negara atau PFN belakangan menuai perhatian dan kritik dari publik setelah Presiden Prabowo mengangkat Ivan Seventeen sebagai direktur utama. Banyak masyarakat dan pelaku film yang mempertanyakan kapasitas dari Ivan lantaran rekam jejaknya di industri film dan sosoknya yang lebih dikenal sebagai seorang penyanyi. Lantas apa sebenarnya aspirasi dan tanggapan langsung dari para praktisi film? Kita akan tanyakan langsung kepada Bang Joko Anwar, sutradara film, salah satunya adalah Pengepungan di Bukit Duri yang pasti sudah banyak dinantikan oleh masyarakat Indonesia termasuk saya. Selamat malam Bang Joko, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam Ayu, senang Oke, bertemu. baik Bang Joko, jadi sebagai orang yang sudah malang melintang di industri film, karyanya juga sudah banyak. Kami ingin tahu pendapat dari Bang Joko, apakah sebenarnya Ivan Seventeen ini cocok diangkat sebagai dirut dari PFN? Tentunya kita harus menempatkan isu ini secara proporsional ya. Pertama, produksi film negara sebagai BUMN yang bergerak di bidang perfilman harus jelas dulu visinya seperti apa. Apa yang diinginkan pemerintah dilakukan oleh PFN atau bagaimana fungsi dari PFN di tengah keberadaan industri perfilman Indonesia. Memang dulu PFN ini kan dia bergerak di produksi film, karena namanya juga produksi film negara. Ada banyak film yang sudah diproduksi, seperti yang kita ketahui beberapa film legendaris seperti Pengkhianatan G30 SPKI, Janur Kuning, dan Sirus Inyil zaman dahulu ya. Up to 5 tahun yang lalu juga masih ada beberapa film yang diproduksi. Kemudian ketika masa setelah pandemi dialihkan menjadi katanya oleh Menteri BUMN akan menjadi lembaga pendanaan. Tapi kan sekarang belum jelas posisi dari PFN itu seperti apa. Saya orang film yang mungkin mewakili teman-teman juga merasa bahwa keberadaan PFN selama ini tidak signifikan dan kita tidak merasakan fungsinya sebagai BUMN yang bergerak di perfilman. Kita tahu PFN karena ada kita mungkin produksi film, PFN punya studio dan sering kita sewa untuk produksi film. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, film adalah satu elemen dari budaya pop culture yang sangat strategis banget untuk sebuah negara. Kalau misalnya kita mau memiliki soft power ke negara lain, seperti halnya dengan negara-negara seperti Korea, yang sekarang masyarakat dunia sangat familiar banget dengan produk mereka, itu dimulai dari masuknya penetrasi pop culture mereka ke negara-negara lain. Nah, Indonesia sebenarnya film itu adalah sesuatu yang sangat strategis untuk dijadikan kekuatan soft power kita untuk bisa penetrasi ke negara lain, memperkenalkan budaya kita lewat film, untuk nantinya bisa kita manfaatkan. Nah, menjawab pertanyaan apakah Ivan Seventeen cocok atau tidak menjadi dirut BUMN, kembali ke seperti apa posisi dari BUMN. Tapi kalau misalnya kita lihat rekam jejak dari Ivan Seventeen, kalau menurut saya memang belum cukup ya untuk bisa menangani perfilman baik dari segi industrinya, bisnisnya, atau dari craftsmanship-nya yang sangat kompleks banget, karena hubungan antara komersialisme dan craftsmanship, sisi seninya itu, film itu adalah satu bidang yang sangat kompleks sekali. Maksudnya saya dan beberapa teman-teman yang sudah bertahun-tahun bekerja di industri perfilman saja masih meraba-raba bisa dibilang. Nah, kalau misalnya Ivan Seventeen yang mungkin dikatakan punya production house, pernah 1-2 kali menjadi eksekutif produser, kok kayaknya belum kita melihatnya belum mampu untuk menangani perfilman yang sangat kompleks ini. Tidak harus sebenarnya orang film yang sedang aktif bekerja, tidak harus seorang produser, sutradara, atau aktor untuk jadi dirut PFN, tapi rekam jejaknya harus menunjukkan bahwa dia pertama punya pengetahuan yang cukup untuk bisa menahkodai BUMN yang sebenarnya strategis di bidang perfilman ini, karena film juga sangat strategis, sektor yang sangat strategis. Yang kedua, rekam jejaknya harus menunjukkan akuntabilitas yang tinggi. Karena apa? Karena misalnya pun narasi dari PFN mau dijadikan sebagai lembaga pendanaan, ini kan tentunya akan melibatkan kegiatan-kegiatan termasuk kurasi, pemilihan proyek yang untuk diberikan dana oleh uang pemerintah ya, uang negara, perlu pengetahuan yang sangat
kuat sekali tentang Baik. industri film, bisnis Oke. seperti apa, bagaimana film yang baik supaya bisa membuat assessment project film seperti apa. Jadi Event Seventeen kayaknya belum ya kalau kita lihat. Oke, jadi meskipun sanggahan dari Ivan, saya mengutip ya Bang Joko, ia mengatakan bahwa sebenarnya sudah 6 tahun punya production house atau punya PH begitu, sudah sempat membintangi beberapa film, itu tidak cukup Bang Joko? Enggak cukup. Seperti yang saya bilang, kita yang sudah bekerja, saya sudah bekerja sebagai sutradara, produser, editor, Oke. selama lebih dari 20 tahun juga. Pertama kalau misalnya PFN ini belum tentu juga visi seperti apa ya, kita juga nggak tahu seperti apa Oke. orang yang cocok untuk jadi dirutnya. Oke, berarti kira-kira Bang Joko, kriteria seperti apa sih orang yang cocok untuk menjabat di PFN ini? Itu tadi yang saya bilang bahwa pertama rekam jejaknya menunjukkan bahwa dia punya pengetahuan yang sangat cukup tentang dua sisi utama dari sebuah film. Ada sisi bisnis, sisi industri, yang kedua sisi craftsmanship. Oke. Walaupun dia mungkin bukan pelaku, tapi dia adalah seorang, kita pernah punya direktur PFN yang sangat bagus sekali, luar biasa ya. Abdul Aziz almarhum, dan beliau itu sebenarnya kalau dikatakan produser, beliau hanya memproduksi beberapa film, tapi rekam jejaknya menunjukkan bahwa beliau ini sangat paham tentang perfilman. Beliau adalah cendekiawan film, pengajar film, tahu seluk-beluk industri dan craftsmanship film, dan punya rekam jejak akuntabilitas yang punya integritas yang tinggi sebagai pribadi gitu. Oke, jadi untuk bisa membalanskan antara pragmatis dan juga komersial seperti kata Bang Joko tadi, kira-kira menurut Bang Joko atau mungkin aspirasi dari rekan-rekan di industri film, siapa yang cocok Bang Joko? Ada tidak sosok saat ini yang menurut Anda sangat mewakili? Oke, sebelum saya menjawab itu mungkin kalau misalnya Event Seventeen harus tetap jadi dirut PFN, dia harus mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang paham tentang perfilman ya. Jadi apa namanya, staffnya harus orang-orang yang paham soal film, karena memang kompleks banget soal film ini. Itu tadi, kalau misalnya ditanya siapa yang cocok, nggak akan bisa kita jawab kalau misalnya dari pemerintah belum jelas nih PFN mau dibawa kemana, visinya apa. Gitu. Oke, Bang Joko, jadi untuk saat ini apa sih sebenarnya harapan dari rekan-rekan praktisi di dunia film untuk dunia perfilman Indonesia? Aspirasinya apa? Apa yang paling dibutuhkan? Kalau misalnya fungsi dari PFN sendiri harus dimulai dari problem kita sebagai orang yang bergerak di film itu seperti apa. Jadi PFN itu posisinya harus sebagai salah satu memberi solusi dari masalah-masalah perfilman. Kita punya banyak sekali masalah ya, masalah distribusi, iya, masalah pendanaan, iya, masalah kebijakan, perpajakan yang sangat memberatkan misalnya. Jadi untuk mengetahui masalah-masalah tersebut, hingga nanti akan ada satu visi supaya PFN bisa menjadi solusi dari masalah-masalah industri perfilman adalah aspirasi kita sekarang ya berbicara dengan orang film, urun rembuk masalahnya apa, sehingga nanti PFN bisa diletakkan di posisi yang solutif gitu, terhadap masalah-masalah kita. Jadi komunikasi dengan orang-orang film. Komunikasi dengan orang-orang film dan juga membantu semua masalah yang mungkin sudah lama dihadapi oleh orang-orang dari industri perfilman ini menjadi salah satu aspirasi dari Bang Joko dan juga pastinya mungkin saya percaya dari teman-teman di dunia perfilman. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Bang Joko Anwar. Selamat malam, sehat selalu Bang. Selamat malam, sehat-sehat.